namanya Citra Home Care. Citra, Nah, ini dasarnya yang pertama karena tingginya permintaan dari pasien maupun keluarga untuk melakukan perawatan berkelanjutan di rumah. Nanti juga kita sesuaikan, misalkan Nyun Sewu kalau rawat luka pos SC ya yang kita datangkan petugasnya perempuan kayak gitu. Misalkan bongkar pasang selang pipis atau kateter, kita siapkan ya yang sesuai gendernya gitu ya. Untuk rinciannya boleh nggak sih disampaikan? Misalnya kan otomatis kan mengeluarkan alat ya, harus ini itu dan lain sebagainya. Itu nanti ada anggarannya nggak? Datangnya berapa, alat berapa ya? Irama Live Talk 88,5 Irama FM, top lagunya pasti infonya. Hai, halo apa kabarnya pendengar Irama FM pagi hari ini? Semoga selalu bahagia, selalu penuh cinta dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pastinya jumpa lagi bersama saya Ayu, masih menemani Anda semuanya dengan sajian lagu-lagu, hiburan dan informasi juga. Dan kali ini pastikan informasinya dong ya. Seperti biasa kita akan hadirkan bersama RSUD Dr. Citro Wardoyo di hari Kamis yang manis. Semoga nanti bisa jadikan manfaat tersendiri buat Anda semuanya pendengar ya, di mana aja berada begitu. Dan artinya saya tidak sendiri di sini, sudah bersama narasumber kita dari Rumah Sakit RSUD Dr. Citro Wardoyo. Ada Mbak Niken Primasari Eskep NS. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu yuk sebelum nanti kita ke pembahasan lebih lanjut ataupun ngobrol-ngobrol santainya begitu. Hai, gimana kabarnya? Selamat pagi Kakak Niken. Selamat pagi Mbak Ayu, selamat pagi pendengar Irama FM dan juga Sobat Sehat Citro Wardoyo dimanapun berada. Tetap semangat menuju sehat ya. Amin, begitu ya. Harus sehat dong ya, harus bahagia pula. Betul, Mbak sehat Ayu. Kalau nggak bahagia gimana gitu betul. kan. Kalau punya duit banyak tapi nggak sehat gimana? Gitu. Tapi kalau bisa lagi sakit duit banyak aman rasanya. Gitu ya Mbak Ayu. Rasanya kayaknya sakit hilang deh. Gitu ya. Gitu. Uang itu segalanya memang ya. Oke. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kita di mana kita akan memberikan informasi terkait gimana sih caranya kita nyaman, bagaimana sih kita aman untuk misalnya dari perawatan pasien di rumah tuh gimana. Nah, solusinya bisa nanti konsultasikan saja bersama RSUD Dr. Citro Wardoyo. Silakan. Yang ingin bergabung boleh sekali di SMS online juga WhatsApp 081 392 696 815. Telepon juga boleh di 0275 321 446. Terus kemudian melalui TikToknya RSUD Citro boleh gas. Terus kemudian TikToknya Irama FM boleh gas juga. Silahkan chat aja langsung. Nanti dari admin langsung disodorkan kepada saya. Yes, oke, thank you. Dan kalau misalnya ingin mendengarkan streamingnya Irama FM bisa di Radio Irama FM melalui Instagramnya itu kan ada linknya dipencet aja nanti kan langsung tersambung dengan YouTube-nya Irama FM Irama Radio. Silakan dicek aja di situ, oke? Baik, lanjut kita ke pembahasan di mana solusi nyaman dan aman untuk perawatan pasien di rumah. Seperti apa maksudnya? Biar nyaman, aman, perawatan yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sekaligus untuk mengawali jumpa kita kali ini. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi gini, dasarnya dulu nih kita boleh. ada Citra Home Care Mbak Ayu. Ini home care namanya Citra Home Care. Citra, Nah, ini dasarnya yang pertama karena tingginya permintaan dari pasien maupun keluarga untuk melakukan perawatan berkelanjutan di rumah. Kadang kan Mbak Ayu pernah ke rumah sakit atau puskesmas? Pernah? Antri tidak? Antri dong. Antri kan? Yes. Nah, itu. Yang pertama dasarnya itu, melakukan perawatan berkelanjutan di rumah tanpa antri. Oke. Tanpa prosedur yang agak ribet gitu ya. Nah, yang kedua karena keterbatasan kemampuan pasien dan keluarga untuk melakukan perawatan di rumah. Karena basicnya, mohon maaf kan beda-beda ya. Ada yang basicnya seperti Mbak Ayu nih, seorang entertain, nggak bakal bisa kan merawat pasien misalkan stroke. Nah gitu. Jadi karena keterbatasan kemampuan dari keluarga dan pasien itu. Terus yang terakhir adalah keterbatasan prasarana dan prasarananya. Nah, jadi kita gimana nih caranya biar masyarakat Purworejo tetap bisa melakukan perawatan berkelanjutan di rumah, tapi tetap dengan tenaga yang profesional, tetap dengan dukungan dari RSUD Citro Wardoyo. Nah, jadi kita membentuk suatu inovasi
yang namanya Citra Home Care seperti itu Mbak Ayu. Citra itu dari Citro. Iya, Oh, gitu Mbak Citro. Begitu. Berarti Betul, kita betul. kalau misalnya kita susah nih ataupun sibuk dan lain sebagainya, kita menghubungi RSUD. Betul, di sini ada kontak nomornya, ada flyernya ya. Nanti di Citra Home Care, di situ kita menghubungi. Oke. Jadi alurnya nih Mbak Ayu, ketika pasien atau keluarga ingin reservasi nih, ingin reservasi untuk Citra Home Care, yang pertama pasti menghubungi ya dari adminnya. Yang kedua, tindakan apa sih yang mau dipesankan? Misalkan perawatan luka karena pasien habis opnam, habis operasi, misalkan operasi usus buntu, operasi sesar, nah seperti itu. Jadi berdasarkan tindakan, atau pasien-pasien stroke yang butuh fisioterapi, atau pasien bayi baru lahir yang butuh pijat bayi, atau nih ibu-ibu muda yang baru melahirkan yang masih susah untuk netein. Nah, itu kita juga ada home care untuk Pemula konselor lah ya. laktasinya. Seperti itu, Mbak Ayu. Oke, itu tindakan ataupun apa namanya urutan-urutan tadi ketika kita mau menghubungi begitu. Oke. Terus ada syaratnya nggak? Apakah memang dia itu adalah pasiennya dari rumah sakit itu atau nggak, bukan apa-apa tapi kepingin minta bantuan dong gitu, boleh? Enggak, bebas untuk Oke. umum. Yang penting masih di wilayah Purworejo ya. Karena home care kita nggak mungkin home care ke Semarang gitu kan, nggak mungkin. Bisa jadi loh. Domisilinya masih Purworejo. Oke, oke. Terus syaratnya hanya ini aja, kirim foto KTP. KTP-nya siapa? Pasien. Oh. Ya, karena kita juga butuh rekam medis kan ya, untuk pendaftaran, rekam medis, foto dari KTP atau KIA dari pasien. Setelah itu Sherlock, Mbak. Oke. Ya, karena untuk memudahkan petugas ya, kita Sherlock terus melakukan pembayaran. Memang melakukan pembayarannya di muka. Oh, di awal. Tapi kalau memang kadang ada yang keluarga yang saya nggak punya m-banking, saya susah ke ATM, bisa dibantu oleh petugas yang melakukan home care. Yang penting harganya sesuai, terus harganya sudah benar, nanti tinggal bayar gitu. Bayarnya di lokasi, kalau cash misalnya di lokasi atau di tempat rumah kita sendiri ketika petugasnya datang. Ya, di lokasi ketika petugas datang langsung cash gitu. Misalkan Mbak Ayu mau fisioterapi nih, pegel-pegel gitu ya. Misalkan harganya 80.000, ya udah bayar 80.000, tapi Mbak Ayu nggak bisa transfer, nggak bisa m-banking, nanti dibantu sama petugasnya. Petugas di situ. Tapi untuk masuk alirannya ke Ke RSUD atau ya rekening dari RSUD. sendiri. Oh, oke, gitu. begitu. Itu ada pilihan-pilihan nggak sih kalau misalnya perawatan stroke misalnya, ini stroke-nya nggak bisa jalan, terus nggak bisa apa? Itu keseluruhan atau masing-masing ada sendiri-sendiri? Nah, itu ada sendiri-sendiri Mbak Ayu. Ketika stroke misalkan ya, stroke itu kan apa sih yang mau diterapi? Misalkan anggota geraknya, sensorinya, motoriknya, pasti yang datang adalah petugas dari fisioterapi. Tapi kalau misalkan stroke, kadang ada yang nyun sewu, pelo, susah menelan. Nah, Pelo itu apa pelo? pelo itu kalau bicara, Oh, nggak bisa bicara. bicaranya Oh, pelo, iya, susah iya. menelan. Nah, itu nanti yang kita datangkan adalah dari terapi bicaranya, terapi oralnya, seperti itu. Oke. Kalau keseluruhan, mungkin banyak yang misalnya nggak bisa jalan, Oh, nggak nanti bisa kita apa. nanti kita matchkan. Misalkan seminggu hari ini fisioterapi yang datang, oke, besok oke, gitu. oke. Nggak bisa kalau langsungan. Bukan satu orang bisa semuanya gitu. Nggak bisa. Saya kira satu talent tapi bisa menghandle semuanya. Bukan. Itu saya. Ya Jadi driver apa aja ya? ya jadi driver, ya jadi Host, perawat, ya ya. jadi host. Itu saya Mbak Ayu. Gitu. Gimana terus ada ini ya? Enggak. Baik, dengan Irama FM itu tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan kenyamanan dari otomatis kalau misalnya ada program seperti itu otomatis kan ada visi misinya dari nyaman aman. Itu yang nyaman seperti apa, yang aman seperti apa? Oke. Yang aman jelas karena yang datang adalah petugas profesional ya. Oke. Mereka punya STR, punya SIP, jelas aman. Tindakan-tindakannya berdasarkan keilmuan profesional. Kan kadang nyun sewu ada yang ke alternatif. Nah, itu kan dipertanyakan Mbak Ayu, kelegalannya untuk
hukumnya gimana gitu. Nyamannya karena dilakukan di rumah, didampingi keluarga. Jadi we care like family seperti itu. Jadi gitu. Jadi pasien nyaman. Kadang kalau di rumah sakit pasien aja minta buru-buru, aku pingin pulang, pingin di rumah aja. Nah, itu dasarnya kami ada Citra Home Care juga seperti itu, karena pasien mungkin akan lebih nyaman kalau perawatannya di rumah, didampingi keluarga. Mungkin kalau sudah yang sepuh-sepuh ada anak cucu yang dampingi. Nah, seperti itu, Mbak Ayu. Kalau misalnya rumah kosong nih, misalnya saya nih, saya butuh bantuan dari rumah sakit, tapi rumah kosong nggak ada orang gitu. Bagaimana itu? Nggak apa-apa, kita tetap datang, Mbak Ayu. Kan we care like family. Anggap aja kita anaknya gitu. Tetap datang, tetap kita rawat seperti itu. Berarti langsung aja udah otomatis begitu ya. Yang penting ada komunikasi gitu. Ini pasien yang saya rawat juga sendirian di rumah, Mbak Ayu. Oh, gitu. Iya. Berarti tinggal udah langsung berapa jam itu biasanya? Tinggal tindakannya. Kalau misalkan cuma rawat luka bersih, itu kan paling 15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau luka kotor, yang mohon maaf luka diabetes, yang harus gunting-gunting bisa 1 jam, Mbak Ayu. Oh begitu? Iya, tergantung. Itu kasusnya. Tadi kan sampel dengan stroke. Mungkin apa saja sih sebenarnya yang memang orang tuh butuh jelas apa saja penyakit-penyakit yang memang misalnya orang derita itu dan butuh perawatan di rumah secara intens dan sebagainya, itu apa saja? Tadi kan sempat disinggung terkait yang luka-luka atau apa. Nah, secara spesifik yang seperti apa? Penyakit yang seperti apa? Yang pertama kami ada pemeriksaan dokter umum. Dokter umum misalkan mau periksa kondisi pasien, kadang pasien yang pos perawatan kok ini agak ngedrop ya. Nah, itu yang pertama. Jadi pemeriksaan dokter umum. Yang kedua adalah pemeriksaan dari fisioterapi. Itu dari recovery pasien post operasi tulang. Kadang operasi tulang ya butuh diajarkan berjalan, bergerak. Nah, itu bisa. Terus misalkan post stroke. Terus ini yang untuk anak-anak sekarang ini, Mbak Ayu, speech delay, terapi wicara. Nah, itu banyak juga. Untuk anak usia berapa aja? Biasanya anak-anak mulai sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun, tergantung orang tuanya ngehnya kapan. Karena speech delay itu kadang orang tua itu nggak ngeh, wah ini anak masih setahun, wajar lah belum bisa ngomong kayak gitu. Nah, itu bisa kita konsulkan, bisa kita datangi, kita terapi. Yang sudah seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah perawatan luka. Jelas itu perawatan luka apapun, mulai dari bersih sampai dengan kotor. Terus yang ketiga adalah perawatan bayi baru lahir, sampai dengan konseling ASI. Nah, kadang ibu-ibu yang keluar asinya, itu sampai ngerangkai dan sebagainya. Nah, itu kita konseling asli. Nanti ada pijat laktasi seperti itu, Mbak Ayu. Tapi umum ya, maksudnya buat laki-laki, perempuan itu juga tergantung hanya penyakitnya aja. Betul, umum. Nanti juga kita sesuaikan. Misalkan nyun sewu kalau rawat luka pos SC ya yang kita datangkan petugasnya perempuan kayak gitu. Misalkan bongkar pasang selang pipis atau kateter, kita siapkan ya yang sesuai gendernya gitu ya, biar pasien kan nyaman. Misalkan bongkar pasang selang untuk NGT makan, biasanya pos-pos stroke itu kan masih butuh. Nah, itu yang kita datangkan sesuai gender, seperti itu, Mbak Ayu. Nah, umpama ini sebagai masyarakat nih, kita mau home care seperti itu. Yang disiapkan kita di rumah tuh apa? Yang disiapkan perlu disiapkan nggak atau yaudah itu semua alat dari medis semua gitu? Kalau alat memang dari kami semua ya, Mbak Ayu ya. Mulai dari misalkan rawat luka, mulai dari kasa, terus kesterilan alat. Nah, ini salah satu unggulan kami karena kalau mohon maaf mungkin kalau kita home care ke teman-teman sejawat yang lain kan belum tentu kesterilannya sesuai dengan seperti yang di rumah sakit. Kalau rumah sakit kan jelas steril dengan alat autoclave,
kasanya juga steril. Nah, seperti itu keunggulan kami kan di situ. Kita menjaga mutu kualitas dari si alat itu steril. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari alat, BMHP-nya sampai dengan plesternya itu dari kita semua. Seperti itu. Untuk rinciannya boleh nggak sih disampaikan? Misalnya kan otomatis kan mengeluarkan alat ya, harus ini itu dan lain sebagainya. Itu nanti ada anggarannya nggak? Datangnya berapa, alat berapa? Ya, seperti itu. Kalau dari petugasnya sendiri itu biasanya 80.000 untuk sekali visit. Ini petugasnya aja. Petugasnya aja ya. Terus kalau yang untuk fisioterapi kan nggak bawa alat Mbak Ayu, jadi 80.000. Tapi kalau untuk yang rawat luka, nah ini ditambah plus BMHP apa. Misalkan BMHP-nya sampai kan beda-beda nih kasusnya ya Mbak Ayu. Luka kecil sama luka besar nggak mungkin kasanya sama kan. Nah itu kadang sampai dengan 150, ada yang sampai 200 karena dia lukanya kotor, butuh BMHP yang bagus seperti itu, yang modern, wound care seperti itu. Ini sama halnya yang sudah tanya juga di sini sebenarnya dari 2959 ya. Tanya juga kalau misalnya di sana sudah alat-alatnya lengkap, tinggal dari petugasnya datang bagaimana? Coba dari 2959. Iya, gitu. itu hampir sama dengan pertanyaannya Mbak Ayu ya. Jadi pasien hanya butuh reservasi apa, tindakan yang dikersake apa, jadi kita langsung berangkat seperti itu. Jadi nggak ada butuh harus menyediakan apa-apa, itu nggak. Gitu. Misalnya, aduh ini kasa aku bisa beli nih, misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa berarti bisa konsultasi. Ini nanti yang dibawa ini aja, yang dibawa saya ini ya, aja gitu betul. bisa. Misalkan pasien pulang sudah dibawain ya, kadang pasien pulang ada dibawa ini untuk perawatan di rumah, misalkan ada NaCl dan sebagainya. Sampaikan saja di rumah sudah ada NaCl, jadi untuk mengurangi kan kosnya seperti itu bisa, monggo. Oke, baik, terima kasih. Tanpa nama juga kembali di sini ada 1677. Kalau misalnya kita mau pesan tabung oksigen itu bagaimana? Syaratnya apa saja? Tabung oksigen. Kalau tabung itu oksigen, boleh nggak sih kita ada tabung oksigen di rumah gitu tanpa di rumah sakit? Boleh kalau untuk pasien-pasien yang mungkin ada asma atau pasien-pasien dengan PPOK yang masih butuh perawatan tabung oksigen sih boleh, tapi biasanya itu langsung refill sendiri seperti kayak kita beli gas itu loh Mbak Ayu. Oh gitu. Nggak melalui dari RS. Mulai di apotek saja. Kalau itu malah lebih gampang prosedurnya. Langsung awalnya kan beli kayak kita beli tabung gas itu. Berarti nggak perlu melalui medis dong? Enggak. Oh gitu. Enggak, kalau untuk tabung. Berarti nggak ada misalnya ini ukurannya sekian harus diperiksa dulu. Nah, nanti pada saat pasien pulang pastinya sama perawat sama dokter diedukasi. Nanti kalau di rumah kebutuhan oksigennya misalkan 3 liter atau 4 liter dengan selang nasal kanul atau selang, kan beda-beda nih selang macamnya, atau selang yang face mask, nah sebagainya, itu kan pasti diedukasi. Pesan selang-selang dan lain sebagainya itu kita beli sendiri atau memang dari? Kalau biasanya kalau pasien pos ranap kita bawakan, tapi kalau oksigen memang nanti pasien sendiri yang mengusahakan, karena itu kan kayak beli tabung gas itu persis kayak beli tabung gas. Bisa jadi dibeli di rumah sakit atau tidak? Kalau rumah sakit malah nggak ada. Karena tabung kita gede-gede dan tabungnya oksigennya sentral Mbak Ayu, nggak mungkin kan kita ngecer gitu ya, nggak mungkin. Kayak bensin. Kayak apa sih kecil kita tuh gede juga? Kalau di apotek itu kan kecil, paling ukurannya 15 liter kayak gitu. Gitu. Ya, nggak juga yang tinggi juga enggak ya? Kalau di rumah sakit kita nggak ngecer yang seperti itu Mbak Ayu, malah boros. Kita sentral oksigennya gede-gede. Jadi kalau mau ngecer kayak bensin itu nggak bisa. Malah gas lagi di sana. Betul. Jadi itu kendalanya nggak bisa di RSU karena RSU malah tabungnya gede-gede, yang kayak bener-bener gede itu. Seperti itu. Begitu. Saya pikir semua yang berhubungan dengan medis itu juga dari rumah sakit gitu loh. Enggak, kalau itu hanya pesan aja. Mungkin kalau refill oke lah di luar gitu. Semua saya pikir itu satu pintu melalui rumah sakit begitu. Ternyata enggak. Kan ada barang-barang BMHP yang bisa dijual bebas ya Mbak Ayu. Seperti itu.
Kalau nggak harus resep, nggak harus dari resep dokter juga. enggak. Tabung oksigen nggak Oke, perlu resep oke. dokter. Karena kalau kita kehabisannya di malam hari, gimana? Cukup Oh, ya, aja betul. di apotek 24 jam yang Oke, jual oke. tabung oksigen. Nah, Baik. persis tabung gas lah. Bapak Ibu sudah terjawab ternyata. Boleh-boleh saja ya. Nanti untuk refillnya bisa di luar. Untuk selang-selangnya bisa. Bisa kalau Di- untuk pasien-pasien post-op itu diresepkan. Bisa. Oke. Dan itu beli di luar pun ada. Di alat yang apotek alat-alat kesehatan ya. Oke, baik. Oh ya, terus kemudian yang sudah gabung juga nih ditunggu juga informasi dari akun ya, ataukah sudah masuk? Dapat salam dari Wahyu Widadi di sini. Salam kenal dari Wahyu. Terima kasih. Ini bersama Kakak Niken. Silakan. Oke. Terus kemudian yang sudah gabung juga di sini ada Mbak Ita. Mbak Ita di Rejosari saja, Rejosari Kemiri ya kalau nggak salah, Ita Rejosari. Kalau misalnya kita itu sakitnya adalah sakit patah tulang, itu hanya pen saja. Untuk ganti pen boleh berarti untuk kita memanggil petugas dari RSUD Citro. Ganti pen atau ganti, Ganti balut? pen, apa itu? Kalau ganti pen itu Oh beda berarti, beda kakak. Pen sama balut. pen itu kan di dalam tulang. Oh. Proses pengeluarannya dan memasukkannya tuh harus operasi, Mbak Ayu. Nggak bisa kita kayak bengkel itu nganu sendiri, nggak bisa. Berarti nggak bisa operasi di Nggak bisa, itu perlu rumah ya? anestesi. tetap nggak bisa di rumah ya Nggak walaupun ada bisa. anestesi. Nggak bisa kakak. Nggak bisa anestesi, sakit, butuh ruangan yang steril. Itu kalau ganti pen ya. Kalau lepas atau ganti pen harus di rumah sakit. Prosedurnya tindakannya operasi. Kalau ganti balut, pos pasang pen oke, bisa. Oke, oh Kak Ita langsung nimbrung di sini. Tapi kan pennya kecil aja buat tangan, Sama aja. Sama aja, mau kecil mau besar mau Kalau mau panjang. dilolos gitu, Kakak Ita bisa menahan sakitnya kalau tanpa anestesi gitu loh. Oh begitu, berarti nggak bisa dong. Nggak bisa. Cuman kalau perawatannya kayak tadi apa pembalutan atau apa ya? Membalutnya, ganti balutnya bisa, rawat lukanya. Ganti balutnya tuh seperti apa? Kalau pen kan di dalam. Balutnya ya lukanya yang di luar. Oh, kalau itu ada lukanya. Kan pasti kalau operasi ada Kecelakaan lukanya misalnya ya. Oh Dipasang. iya, betul. Kan dipasang pennya tuh gede, kan pasti ada jahitannya. Nah itu Bayangan saya luka-luka kecelakaan atau gimana gitu. lecet-lecet kan. doang Lecet gitu. lecet. Enggak. Ada terapi pijat gak sih sebenarnya kalau di RSUD mah? Terapi pijatnya pijat apa? Pijat laktasi oke. Capek. Pijat bayi oke. Itu mah kesepak aja, Mbak. Kita kadang-kadang capek gitu loh. Dan dari RSUD oh, please dong gitu kan. Itu kesepak aja ke pijat urut. Tapi Oke, kalau untuk oke. yang pijat laktasi, pijat bayi itu bisa gitu. Siap. Kalau misalnya berhubungan dengan apa ya penyakit agak-agak serem-serem kayak jantung gitu, kalau apa gitu, ada nggak sih yang apa mungkin perawatan seperti itu? Kalau jantung kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa diira-ira ini. Iya. Berarti Kalau nggak ada kalau jantung yang itu nggak kan bisa. perawatan sudah penyakit kronis ya, Mbak Ayu. Mhm. Nah, itu kalau penyakit kronis ya butuhnya adalah perawatan dari pasien itu sendiri yang tahu keadaan tubuhnya sendiri. Misalkan ketika dia beraktivitas agak berlebih nih, Oke. pasti ngos-ngosan, agak nyeri dadanya. Nah, itu sendiri. Mungkin kalau pas agak kumat gitu bisa panggil dokter, home Ketika care. kumat ya, boleh. Tapi kalau untuk yang sehari-hari cukup itu karena penyakit udah kronis, jadi sendiri aja dan keluarga. Dan Oke. pastinya kontrol rutin. Karena penyakit jantung itu kan pasti ada penyakit darah tingginya, kronis. Itu harus minum obat setiap hari. Oke. Seperti itu. Ada paketan nggak sih? Misalnya kan tadi misalnya satu visit ada 80.000. Misalnya saya mau pesen dong 6 bulan deh gitu. Per Oke. bulannya di itu. Kan kita nggak tahu tapi untuk apa namanya alat-alatnya habis berapa kan kita nggak tahu. Nah, itu paketannya ada Nah, nggak? kalau paketan itu sementara yang masih bisa adalah yang fisioterapi, terapi bicara. Tapi kalau paketan yang rawat luka belum bisa. Karena nanti misalkan rawat luka diabetes, kita nggak tahu berapa jangka waktunya, Mbak Ayu. Dan kalau misalkan lukanya semakin bagus, kan artinya alat kesehatan BMHP-nya
semakin sedikit gitu. Oke, begitu. Jadi memang harus berarti detail dulu dong. Kita ke kantor dulu untuk cek gitu kalau misalnya. Ketika reservasi pasien biasanya tak suruh foto keadaan lukanya. Berapa besarnya, berapa kompleknya seperti itu. Jadi kita pas untuk meresepkan alat kesehatannya seperti itu. Sama nih sama yang disampaikan sama Uci di sini. Biaya gimana Kak hitungannya? Nah, biaya ya itu tadi. Kalau untuk petugasnya home visit itu 80.000. Kalau untuk fisioterapi tanpa alat dan sebagainya 20.000. Tapi khusus untuk yang ada BMHP-nya plus BMHP, harga BMHP-nya, kasakah, selangkah, plasterkah, seperti itu. Oke. Terus di sini ada Sujiastuti hadir, Lestari hadir dari Nyimak, terima kasih. Ada Mbak Prapti hadir dari Nyimak. Ada Sufi Kusuma, benar Kusumawati hadir, terima kasih. Terus kemudian RAAM mau nanya. Dok, mau nanya dok, saya pasang pen hampir nih sama nih kayak Mbak Ita. Saya pasang pen hampir 1,5 tahun, tapi di rongsen belum boleh diambil katanya. Katanya tulangnya belum nyambung, kenapa ya? Nah, memang kalau pasang pen itu ada faktor dari dalam dan dari luar ya Mbak Ayu. Kalau dari luar kan jelas dari perawatan lukanya sudah bagus, tapi kalau dari dalam, pertama tergantung umurnya. Terus posisi pada saat dulu waktu dioperasi, kadang ada yang tulangnya patahnya gerumpil-gerumpil atau patah yang rata gitu loh Mbak Ayu. Nah itu juga berkontribusi untuk penyembuhannya. Kalau yang dimaksud dengan 1,5 tahun aja ini belum nyambung, ini kira-kira yang seperti apa tulangnya patahnya? Mungkin yang kompleks. Kalau yang cuma patahannya itu rapi, klek itu bisa. Maaf mungkin remuk ada kerumbil-kerumpilnya, mungkin itu. Dan juga, nah itu karena kalau usia sudah tidak remaja lagi. Usia maksudnya usia pasien. Kan produksi dari kalsiumnya, kalknya kan juga kurang ya. Kalau kayak saya mungkin remaja-remaja pralansia ini kan. Kebutuhannya beda sama anak-anak yang masih SMP, masih SD itu cepat nyambungnya. Tapi kalau sudah remaja lansia itu susah. Berarti kalau solusi untuk Mbak RAAM bagaimana kalau misalnya sudah terdeteksi penyebabnya mungkin usia dan lain sebagainya, harus bagaimana? Yang pertama pasti kita butuh asupan kalsium yang dari luar ya, karena kalau dari dalam sendiri berapapun kita makan juga tetap kurang. Nah itu tetap ada vitamin asupan untuk membantu proses nyambungnya kembali seperti itu. Tapi tetap nyambung lah suatu saat gitu ya. Cuman memang agak jaraknya lama ya, tergantung dari patahnya seperti apa. Ibu RAM, thank you. Ibu RAM kalau misalnya mau tanya lagi boleh ya kan. Ini terkait fisioterapi. Menerima apa tadi? Home care. Iya, fisioterapi. Kalau yang pen apa namanya? Kalau misalnya di rongsen belum nyambung. Itu kan dari dalam Mbak Ayu. Berarti nggak bisa harus effortnya pasien. Nggak bisa dipijit-pijit apa itu nggak bisa bisa. ya? Tulang kan nyambungnya dikit-dikit. Berarti nggak bisa untuk home care. Nggak. Kalau untuk perawatan lukanya fisioterapinya bisa. Misalkan latihan jalan itu bisa. Tapi kalau untuk biar cepet nyambung dari diri sendiri nggak bisa. Baik Bunda, memang perlu Bunda, perlu hati-hati juga, perlu sabar lah ya. Terus pantau terus, semoga nanti cepat nyambungnya aja begitu deh. Oke, ada yang bertanya lagi silakan ditunggu buat Anda yang mau ke SMS online WhatsApp 081392696815 atau melalui RSUD Citro di TikToknya atau di Irama FM. Di TikToknya juga, di YouTube-nya Irama Radio juga bisa, silahkan gaspol aja. Oke ya, ini belum hampir memasuki sudah memasuki ya, berarti sudah memasuki closing.
sudah memasuki closing. Saya kasih 1 menit untuk ada semuanya, berapa detik deh buat ada semuanya yang ingin bertanya, silakan sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan closing statement pada kesempatan hari ini. Silakan di SMS online juga WhatsApp 081 392 696 815. Telepon juga boleh di 0275 321 446. Oke, mungkin sembari nanti menunggu juga masuk ke sesi closing, di mana nanti sekiranya belum ada yang disampaikan poin-poin pentingnya, terus kemudian memberikan pesan-kesan kepada pendengar Irama FM. Monggo. Oke, baik Mbak Ayu. Bagi Sobat Irama FM dan juga Sobat Sehat Citrawardoyo yang ingin melakukan perawatan berkelanjutan di rumah ini Mbak Ayu, Siap. kami siap. Intinya kami siap untuk melakukan perawatan berkelanjutan di rumah. Bisa menghubungi, ada kontak di sosial media Citrawardoyo tentu ada, di TikTok ada, di DM boleh di Instagram boleh, ada kontaknya di situ. Kebetulan yang pegang saya karena saya koordinatornya. Siap. Di Instagramnya atau di TikToknya? Enggak, di kontak personnya. Kontak personnya. Kebetulan saya yang pegang, jadi insya Allah bisa langsung fast respon. Kadang pertanyaannya juga aneh-aneh kok Mbak. Aneh-aneh gimana? Ketika home care tapi tanyanya jadwal dokter gitu. Ya oke lah, kita tetap berikan jawabannya. Terus kadang ada yang berapa harga untuk membersihkan telinga? Nggak apa-apa, intermezzo aja, itu tetap kita layani. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, seperti itu Mbak. Siap, begitu. Jadi untuk kontak person ada lah ya. Cek aja di Instagram sendiri, ataupun di medsosnya RSUD Citrawardoyo. Silakan. Thank you. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kebersamaan ini semoga jadikan manfaat tersendiri buat kita semuanya. Pokoknya selalu jaga kesehatan. Kalau misalnya ada apa-apa, ada solusinya. Silahkan, home care ada bersama dokter RSUD Dr. Citrawardoyo, begitu ya. Oke. Dan kini saatnya kita untuk mohon pamit. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa hari ini dan seterusnya. Pokoknya selalu diberikan kesehatan aja. Yang penting jaga kesehatan juga dengan pola makan dan tidur yang cukup juga. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.